bagi kita semua. Beliau mengatakan, if you hear, you will forget it. Ya, if you see, you will memorize it, and if you practicing, you will understand. Kurang lebih maknanya, bila Anda bila Anda mendengar, maka Anda akan melupakannya. Bila Anda melihat, maka Anda akan mengingatnya. Tetapi bila Anda melaksanakannya, maka Anda akan memahami atau mengerti. Nah, sesungguhnya kalimat itu sangat relevan dengan topik kita malam ini. Bagaimana pelibatan media teknologi pembelajaran di lingkungan kelas itu dapat, pada prinsipnya nantinya akan dapat membuat suasana kelas menjadi Bapak nyangkut dan merupakan duta teknologi tahun 2022. Kemudian keynote speaker yang kedua yaitu Ibu Susilawati SE MPD, yang mana beliau merupakan seorang guru dan dosen yang mengajar di SMK dan Universitas Pendidikan Universitas Gunadarma jurusan akuntansi tahun 1994 sampai 1999. Kemudian berikutnya yaitu speaker yang berikutnya yaitu Afidatul Askia Masodi SPD. Kemudian speaker kedua berikutnya Ajeng Rizky Fadilah, dan yang terakhir adalah speaker Muhammad Imam Mujahidin SPD. Baik, untuk memanfaatkan waktu, saya mempersilahkan kepada keynote speaker yang pertama yaitu Bapak Muhammad Alimka. Kepada Bapak Muhammad Alimka, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin, Ibu Moderator, apa suara saya terdengar? Terdengar, Bapak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin di sini hanya peran saya hanya memberikan penguatan untuk Bapak Ibu peserta Bapak sekalian. Izin untuk menunjukkan share screen Bapak Ibu sekalian. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya. Oke, baik, terima kasih. Sudah. Ini mungkin tidak sampai 5 menit penguatan dari saya Bapak Ibu. Izin sebelumnya memperkenalkan diri, saya guru SMP Namcongloe di Maros. Bagi Bapak Ibu yang di luar dari Sulawesi Selatan, jadi SMP Namcongloe ini ada di Kabupaten Maros, berdampingan dengan Kota Makassar. Kebetulan saya sendiri ini tinggal di Makassar, tapi ngajarnya di Kabupaten Maros. Seperti yang disebutkan oleh moderator tadi, saya adalah Duta Teknologi Kemendikbudristek dari Sulsel tahun 2022. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, beberapa tugas tambahan di luar sekolah juga saya laksanakan, seperti misalnya fasilitator guru penggerak. Bapak Ibu yang mau berkenalan, sharing apa sebagainya, bisa mengkontak saya di profil yang tampil di layar Bapak Ibu, ada Instagram, Facebook, dan nomor saya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama Bapak Ibu, tidak ada satupun kepastian bahwa teknologi di Indonesia itu akan seperti apa. Jadi tidak ada kepastian, kita hanya mampu mengira-ngira, mampu membayangkan seperti apa. Tetapi bagi saya, bayangan saya kurang lebih seperti ini. Kita itu akan hidup dengan teknologi, belajar dibantu dengan teknologi. Kenapa? Karena salah satu data yang mengatakan bahwa sejak tahun 2023 Januari, populasi terhadap penggunaan internet itu setiap tahun meningkat. Artinya apa? Di dalam kehidupan sosial Bapak Ibu, internet ataupun teknologi ini sudah masuk ke dalam kebutuhan utama. Data pun
menyampaikan hal itu. Sehingga kalau kita mau memastikan masa depan teknologi pendidikan di Indonesia itu, salah satu caranya dengan melihat sebuah data. Nah, hari ini Bapak Ibu akan mengikuti berbagai praktik baik oleh guru-guru hebat kita yang alhamdulillah mereka secara secara prestasinya mereka itu sudah masuk ke dalam 30 besar dalam kegiatan pembelajaran berbasis TIK yang diadakan oleh Kemendikbudristek. Jadi nama kegiatannya adalah Pembatik, pembelajaran berbasis TIK. Mereka itu kurang lebih 200.000 pendaftar se-Indonesia, kemudian diberikan tugas, diberikan tantangan, sampai kemudian masuk ke level terakhir, yakni level 4. Level 1 mereka sudah lewati, level 2 mereka sudah, provinsinya 30 saja. Dan Bapak Ibu yang akan menjadi narasumber hari ini adalah orang-orang terpilih 30 terbaik di setiap provinsi. Mereka akan menyajikan praktik baik itu. Kenapa penting untuk mengikuti ini? Karena inilah salah satu cara kita untuk membayangkan penggunaan teknologi pendidikan di masa depan. Praktik mereka akan tentunya memanfaatkan sebuah platform teknologi dan berdampak baik pada minimal di kelasnya, dan Bapak Ibu bisa mengadaptasinya, bisa mengambil referensi dalam kegiatan hari ini. Dan saya percaya mereka semua sudah terlatih, sudah membiasakan kebiasaan ini di kelasnya, dan Bapak Ibu bisa mengadaptasi praktik baik ini. Terakhir dari saya Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Pak Iwan Syahril, teknologi tidak akan pernah menggantikan guru yang baik, tapi teknologi bisa membantu guru-guru kita untuk mencapai tujuan-tujuan dengan lebih baik. Secara data, guru yang menerapkan dan memanfaatkan teknologi itu lebih bisa untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Karena teknologi itu bukanlah faktor utama sebenarnya, tetapi faktor pendukung. Jadi kalau kita berperang, orang yang akan menang adalah orang yang memiliki banyak dukungan dari sekian banyak faktor yang ada. Seperti yang disampaikan oleh Pak Iwan Syah. Bapak Ibu. Tapi sebelumnya semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mohon izin Kepala BD. Terima kasih Ibu Moderator, Bu Aminah yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Begitu juga Pak Muhammad Alinka, Teknologi 2022. Kebetulan di sini juga saya juga guru penggerak, Bu, tetapi yang 9. Saya ucapkan terima kasih bisa bergabung di sini, yaitu berkat Ibu Afidah. Jujur ketika saya baca player tuh Bu, saya sempat kaget juga karena kebetulan keluarga saya juga banyak di Sulawesi Selatan Bu, tepatnya di Sopeng dan sama Makassar dan di Kolaka. Jadi saya merasa kumpul dengan saudara sendiri. Terus kemudian juga ada narasumber dari Jawa Barat. Saya juga pernah tinggal di Jawa Barat, kebetulan SMA saya di Jawa Barat. Jadinya keterikatannya yang lumayan dekat gitu ya Bu, seperti itu. Di sini saya tidak panjang lebar Ibu, saya hanya sedikit saja memberi support rekan-rekan. Kebetulan memang saya belum sampai duta teknologi, saya hanya sampai 5 besar perwakilan Bakabutum tahun 2021. Jadi dengan adanya pembatik ini mungkin melatih Bapak Ibu semua yang ada di sini untuk memberanikan diri, memberikan sebagai masukan kepada teman-teman, mungkin sebagai berbagi, berkolaborasi dalam pembelajaran di sini. Harapan besar saya juga nanti mungkin Bapak Ibu yang hebat-hebat nih, yang termasuk 30 besar dari provinsi, bisa berkelanjutan, tidak hanya berhenti di sini sebagai narasumber untuk pendidikan. Jadi kita bisa bekerja sama Bapak Ibu dengan yang lainnya. Jadi tidak hanya dari pendidikan, tapi bisa dengan akademi lain ataupun dari kementerian-kementerian lain yang saat ini saya alami seperti itu. Jadi banyak sekali peranan pembatik ini Bapak Ibu terhadap Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga dari tanggal 20 sampai 25 ini kan menjadi narasumber dan latih diri Bapak Ibu yang mungkin tadinya walaupun
kita akui lah, banyak di sini saya akui Bapak Ibu guru ini adalah Bapak Ibu guru hebat karena bisa masuk 30 besar di sini. Nah, dengan menjadi narasumber ini Bapak Ibu bisa mengaktualisasikan diri Bapak Ibu bagaimana sih cara menyampaikan, bagaimana audiens supaya bisa lebih menarik. Terutama di sini dengan judul media pembelajaran interaktif itu Bapak Ibu supaya kita tahu tadi yang Pak Alinka, teknologi itu memang sangat berperan untuk saat ini untuk pembelajaran siswa. Nah, bagaimana kita bisa menarik pembelajaran ini menjadi lebih enak supaya anak-anak tidak jenuh dengan metode kita yang dulu tradisional sekarang lebih ke modern. Jadi dimanfaatkanlah itu media pembelajaran interaktif. Di sini saya tidak akan memaparkan tentang apa sih sebenarnya MPI itu karena ada narasumber-narasumber hebat nanti yang akan melanjutkan materi-materi menjelaskannya pada Bapak Ibu. Tidak panjang lebar saya di sini Bapak Ibu, mungkin kalau Bapak Ibu ingin datang ke Bangka Belitung, kita nanti bisa bersua datang di sini kami menyambut seperti itu Bapak Ibu. Nah, akhirul kalam nih sebagai bahan penutup di sini, sebagaimana kita tahu menurut Nelson Mandela bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa kita gunakan untuk mengubah dunia. Jadi saya harapkan dengan adanya pembatik ini Bapak Ibu bisa menjadi pengubah dunia, terutama pendidikan di Indonesia. Mungkin hanya itu saja pesan dari saya. Diharapkan Bapak Ibu selalu tetap semangat untuk menjadi duta nanti 5 besar ke depan untuk jadi duta teknologi perwakilan dari provinsi. Sendiri buatlah tujuan nanti yang lebih interaktif tahun ini, dan jangan lupa juga untuk membuat formnya di sana Bapak Ibu itu lebih menarik, dan jangan sampai lupa acara kegiatan-kegiatan ini Bapak Ibu harus ada dokumentasinya. Itu saja. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada kata-kata salah, dan saya ucapkan hatur terima kasih kepada Bapak Ibu hebat ini telah memberikan saya waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Penguatan dari Ibu Susilawati SEMM. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, kita masuk pada acara inti, yaitu narasumber yang pertama. Pada malam hari ini, sahabat teknologi dari Lampung tahun 2024, yaitu Ibu Afidatul Askia Mashodi SPD GEA. Beliau merupakan guru UPT SD Negeri 2 Kresnomulyo, Kabupaten Pringsewu, Lampung. CPNS Angkatan 2020, PPG Prajabatan 2021. Guru berprestasi Kabupaten Pringsewu 2022. Moto hidup, believe yourself because yourself is precious. Praktik baik, kenali aku teknologi. Baik, untuk memanfaatkan waktu, saya persilahkan kepada narasumber yang pertama kita, yaitu Ibu Afidatul Askia Mashodi SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon maaf Ibu sekiranya saya salah menyebutkan nama. Mohon Tidak apa-apa Ibu. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Aminah. Sebelumnya Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMPN 12 Makassar, Bapak Laode Iman Sutrisno. Yang saya hormati Duta Teknologi Sulawesi Selatan tahun 2022, Bapak Muhammad Alimka. Yang saya hormati Ibu Susilawati, Sahabat Teknologi Bangka Belitung 2021.
Pada kali ini izinkan saya berbagi praktik baik Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Izinkan saya berbagi layar ya Bapak Ibu. Oke. Praktik baik yang saya buat yaitu bernama Kenalog. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afidatul Azkia Masodi. Saya berasal dari Provinsi Lampung yang merupakan guru di SD Negeri 2 Kresno Mulyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Pada kesempatan kali ini di level 4 saya mengambil judul yaitu Kenalog. Apa itu Bapak Ibu Kenalog? Kenalog dalam hal ini bukan salep ya Bu, Mbak, yaitu kenali aku teknologi. Apa itu praktik baik? Mungkin Bapak Ibu di sini sudah tidak asing dengan yang namanya praktik baik. Praktik baik di sini yaitu mengacu pada tindakan atau perilaku yang dianggap positif dan bermanfaat dalam konteks tertentu. Dalam hal ini saya membuat sebuah multimedia pembelajaran interaktif yang bisa diakses secara offline dan tanpa ada jaringan internet, bisa diakses oleh siapapun dan dimanapun. Yang selanjutnya inovasi. Ini juga mungkin sudah tidak asing terdengar oleh Bapak Ibu. Inovasi adalah proses menciptakan ide-ide baru atau mengembangkan ide-ide yang sudah ada untuk menghasilkan produk, layanan, atau proses yang lebih baik. Dalam hal ini, saya menginovasi multimedia pembelajaran interaktif. Mungkin Bapak Ibu di luar sana sudah banyak yang membuat MPI. Namun, MPI yang saya buat ini sudah disesuaikan dengan karakteristik sekolah saya dan siswa yang ada di kelas saya. Nah, sedikit profil tentang SD saya Bapak Ibu. SD saya merupakan SD terpencil sekecamatan Ambarawa. Muridnya hanya berjumlah 55 siswa di dalam satu sekolah. Jadi dalam satu kelas itu ada yang tidak sampai 10 siswa Bapak Ibu. Kemudian areanya kanan, kiri, depan, belakang dikelilingi oleh pesawahan. Jadi dalam hal ini kami sebenarnya masih sangat sulit untuk menerapkan teknologi di sekolah kami ini. Namun saya berupaya untuk membuat sebuah aplikasi yang bisa diakses di rumah secara offline dan didampingi oleh orang tuanya yang mayoritas sebagai petani sibuk di sawah dari pagi hingga petang. Nah, masalah yang ada di kelas saya yaitu yang pertama, anak-anak bosan dan selalu bertanya kapan waktu istirahat dan kapan pulang. Baru jam 8 masuk kelas, baru saja saya menerangkan sedikit, baru saya menuliskan di papan tulis, anak-anak sudah bertanya kapan pulang Bu. Kemudian masuk jam kedua, jam 10, anak-anak langsung bertanya kapan Bu pulangnya. Mungkin ini tidak hanya di sekolah saya Bapak Ibu, mungkin di mana-mana juga anak-anak seperti ini sepertinya. Kemudian yang selanjutnya seringkali menguap ketika belajar. Ini menandakan anak-anak sudah tidak fokus dan bosan. Setelah itu terjadilah rendahnya hasil belajar, karena saya sadari belajar selama ini secara manual dan tidak menggunakan teknologi. Nah, untuk menyembuhkan itu semua, saya membuat sebuah praktik baik yaitu multimedia pembelajaran interaktif yang saya beri nama Kebun Rara. Merupakan akronim dari perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Ini merupakan materi yang ada di kelas 4 pelajaran IPA semester 1. Saya membuatnya dengan Canva template-nya, kemudian saya lempar ke aplikasi yang namanya Smart Apps Creator. Ini merupakan tampilan awal aplikasi yang saya buat Bapak Ibu. Ini ada menu, kemudian ini bagian latihannya berupa pilihan ganda. Ketika anak menjawab benar, maka akan muncul checklist dan suara benar. Ketika anak-anak memencet jawaban yang salah, maka akan muncul tanda silang dan suara salah. Kemudian juga ada yang games yang namanya ini tebak kata. Ketika huruf M ini nanti diklik, akan muncul ke atas dan muncul jawaban benar. Sampai jawabannya benar, nanti akan muncul scoring. Game yang selanjutnya yaitu game menjodohkan seperti biasa. Ini nanti ditarik ke jawaban yang benar. Ketika jawabannya benar, maka garisnya nanti akan
akan lurus menempel pada jawaban yang benar. Selanjutnya, selain saya menggunakan multimedia pembelajaran interaktif yang saya buat, saya juga memanfaatkan games yang ada di Google secara gratis. Bisa juga online. Ini juga namanya Games World. Games ini sangat mudah Bapak Ibu, kita hanya menyiapkan soal dan jawaban saja, kemudian dilempar ke gamesnya, nanti mereka yang mengatur sendiri. Ketika kotak ini nanti kita klik, maka akan muncul soal, dan soal itu nanti akan muncul jawabannya juga. Jadi siswa sangat senang menggunakan games ini. Selain itu juga saya memanfaatkan platform Merdeka Mengajar yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Ini sangat bermanfaat Bapak Ibu. Saya menggunakan modul itu berasal dari platform Merdeka Mengajar. Saya menggunakan prinsip TM, amati, tiru, modifikasi. Karena di dalam sini sudah banyak ribuan bahkan ratusan ribu mungkin hasil karya Bapak Ibu seluruh Indonesia tentang modul pembelajaran, bisa juga tentang tes formatif seperti itu loh. Nah, model yang saya gunakan dalam praktik baik ini adalah model pembelajaran berbasis proyek. Ini hampir sama dengan model pembelajaran berbasis masalah, namun di akhirnya merupakan sebuah produk. Masalah yang saya angkat di sini adalah sulitnya menentukan bagian-bagian bunga, sedangkan sekolah kami dikelilingi oleh berbagai macam tanaman yang ada bunganya, namun anak-anak masih kesulitan nama bagian-bagian bunganya tersebut. Nah, produk yang saya hasilkan setelah pembelajaran ini merupakan poster bagian-bagian bunga dan vlog nyanyian tentang bagian bunga. Pembelajaran berdiferensiasi dimulai dari seperti biasa ya Bapak Ibu, berbaris, berdoa, guru mengucapkan salam, kemudian mengecek kehadiran, tujuan pembelajaran, serta memotivasi peserta didik. Setelah itu, sebelum pembelajaran dimulai, saya dan siswa membuat kesepakatan kelas. Ini berguna untuk agar siswa ini bertanggung jawab terhadap dirinya dan teman-temannya, sehingga siswa menjadi lebih kondusif dan mereka mempunyai patokan diri mereka sendiri untuk bergerak dan bertindak. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, saya juga melakukan asesmen awal untuk mengetahui kemampuan belajar siswa dan gaya belajar setiap siswa. Di kelas saya, kelas 4, terdapat 8 peserta didik yang mempunyai 3 paham utuh, 3 paham sebagian, dan 2 belum paham. Ini berguna untuk menentukan kelompok ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak yang paham utuh digabungkan dengan anak-anak yang paham sebagian dan belum paham, supaya anak-anak yang gaya belajar yang memiliki paham utuh bisa mengajari anak-anak yang paham sebagian dan bahkan belum paham. Dan kemudian pembelajaran ini terbagi menjadi 3, ada yang visual, kinestetik, auditori, supaya anak-anak yang gaya belajarnya ini berbeda dapat menerap semua materi pada hari itu. Setelah itu, ini adalah kegiatan inti. Saya melakukan diferensiasi proses. Anak-anak yang bergaya belajar visual, yaitu dengan melihat, cenderung belajarnya mudah menangkap dengan melihat. Saya menampilkan sebuah gambar dan bacaan. Anak-anak yang bergaya belajar kinestetik, saya meminta mereka untuk menjadi detektif. Detektif ini saya memberi panduan kepada mereka untuk mencari bunga lengkap dan bunga tidak lengkap di lingkungan sekolah. Kemudian anak-anak yang bergaya belajar auditori yang biasanya senang dengan bergerak, yang biasanya senang dengan mendengar, saya meminta mereka untuk belajar dengan lagu tentang bagian-bagian bunga yang sudah saya rekam dan saya letakkan di multimedia pembelajaran Kebun Rara. Ini merupakan diferensiasi konten yang ada dalam multimedia pembelajaran interaktif saya. Ada jenis-jenis penyerbukan ini untuk yang gaya belajarnya visual, kemudian ada nyanyian bagian-bagian bunga. Kali ini untuk anak-anak yang bergaya belajar auditori atau mendengar. Kemudian ada video pembelajaran tentang bagian-bagian bunga. Jadi anak-anak sebelum terjun ke lapangan mereka harus memahami dulu, melihat contoh yang ada di video di MPI yang saya buat. Nah, ini merupakan diferensiasi proses dan produk. Anak-anak yang bergaya belajar kinestetik, saya meminta mereka untuk membuat poster manual, yaitu dengan cara menggunting dan menempel yang menghasilkan sebuah poster yang akan dipresentasikan ke depan kelas. Kemudian anak-anak yang bergaya belajar auditori, saya meminta mereka untuk membuat sebuah vlog.
vlog tentang nyanyian bagian-bagian bunga. Ini juga melatih kepercayaan diri mereka, Bapak Ibu. Saat ini kan sudah zamannya modern, sudah teknologi. Jadi anak-anak agar tidak malu untuk tampil di depan orang banyak. Kemudian anak-anak yang bergaya belajar visual, saya meminta mereka untuk membuat sebuah poster yang ada di Canva for Education. Ini juga akan mengenalkan mereka tentang teknologi dan kehebatan Canva yang diberikan oleh akun Kemendikbudristek kepada kita, yaitu akun Belajar ID. Nah, setelah pembelajaran saya melakukan games, yaitu games world. Anak-anak sangat senang Bapak Ibu ketika memainkan game ini. Saya hanya membuat 5 soal dan mereka ini penasaran, Bu, soalnya apa lagi gitu. Jadi ini membuat candu peserta didik untuk menjawab soal. Jadi mereka lebih tertantang untuk menjawab soal-soal seperti itu. Nah, yang selanjutnya terakhir saya melakukan tes formatif untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran pada hari ini sudah dicapai oleh peserta didik. Saya tidak membuatnya sendiri Bapak Ibu, saya mengambilnya dari platform Merdeka Mengajar yang sudah dibuat oleh pemerintah. Saya download di sana, saya ATM, amati tiru modifikasi, saya terapkan itu, kemudian saya modifikasi dan saya gunakan di tes formatif saya. Kemudian kegiatan akhir seperti biasa Bapak Ibu menyimpulkan, evaluasi, refleksi, serta memberikan kata motivasi. Untuk refleksi pada kali ini saya menempelkan emoji-emoji tentang perasaan mereka ketika belajar. Apakah mereka senang, ataukah senang saja, ataukah malah kaget, menangis, atau cemburu. Jadi mereka bebas mengekspresikan perasaan mereka selama pembelajaran ini. Nah, hasil praktik baik. Sebelumnya pretest, sebelum pembelajaran saya melakukan pretest dengan hasil yaitu rata-rata siswa mencapai nilai 65. Ketika saya melakukan praktik baik ini, hasil siswa naik menjadi 76. Ini menandakan bahwa pembelajaran yang saya lakukan dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, demikian tadi pemaparan materi, membagi praktik baik dari praktik baik yang dibagikan oleh Ibu Afidatul Azika. Ya, semoga kita dapat ATM ya dari praktik baik yang sudah dibagikan oleh Ibu Afidatul tadi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada narasumber yang berikutnya, saya minta bantu dulu dari guru-guru hebat untuk mengatakan cakep pada saya, yaitu yang baik, bungkuslah ikan dengan kertas. Lalu ditaruh di atas talas. Pendidikan berkualitas. Pasti jadi bangsa yang berkelas. Baik, terima kasih support cakepnya dari guru hebat. Iya. Kita masuk pada narasumber kita yang kedua. Calon Duta Teknologi 2024, yaitu Ibu Ajeng Rizky Fadilah. Ya. Dengan moto, Apa suara saya terdengar, Bu? Iya, terdengar Ibu. Iya. Moto hidup, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tahan dulu ya Ibu Ajeng, saya bacakan dulu biografinya. Kemudian pendidikan, S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Institut Pendidikan Indonesia Garut. Pengalaman, SDS Yas Pasir Leutik Cimean, SDIT An Animha, SDN Cangkuang 3 sampai sekarang. Kemudian penghargaan yang pernah diperoleh
oleh Ibu Ajeng Rizky Fadilah. Juara 1 mahasiswa berprestasi STKIP Garut. 10 besar mahasiswa berprestasi Pariangan Timur. 10 besar tokoh kebahasaan Manusastra Disdik Kabupaten Bandung. 3 besar lomba opini publik Dinas Kepariwisataan Kabupaten Bandung. Guru Inspiratif Kabupaten Bandung tahun 2023. Juara 2 fotografi kerusakan alam kategori internasional United Nasional PBB Bangkok. Juara 1 penulisan riset ilmiah Bapeda Garut. Baik, itu tadi biografi Ibu Ajeng Rizky Fadilah. Selanjutnya, waktu saya serahkan kepada Ibu Ajeng. Silakan Ibu Ajeng. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Duta Teknologi, kemudian tadi Bapak Kepala Sekolah Bapak Laude Iman, Ibu Moderator, dan Ibu Susilawati tadi selaku STK dari Sulawesi Selatan. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ajeng Rizky Fadilah. Saya sahabat teknologi dari Jawa Barat, Kabupaten Bandung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit praktik baik multimedia pembelajaran interaktif yang telah saya buat pada di level 3 kreasi kemarin. Sudah seperti yang kita ketahui sendiri ya, bahwa memang teknologi itu sangat dibutuhkan oleh pendidik. Tidak hanya pendidik di jenjang yang lebih tinggi, namun di jenjang yang masih dasar pun teknologi memang sangat digunakan. Dalam sekolah dasar seperti saya, teknologi memang sudah sangat dikembangkan oleh pendidik, apalagi dengan kemarin adanya pembuatan multimedia pembelajaran interaktif pada level 3 kreasi. Nah, sebelumnya mengenal MPI dulu, multimedia pembelajaran interaktif itu mungkin sudah banyak didengar oleh kita sebagai pendidik, di mana multimedia interaktif itu adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Jadi dalam multimedia pembelajaran interaktif itu ada kegiatan yang dapat meningkatkan interaksi siswa. Jadi kalau biasanya di kelas berfokus kepada guru ceramah di depan kelas, tapi ketika diberikan multimedia pembelajaran interaktif, peserta didik dapat mencari materi atau bahan ajarnya sendiri melalui satu link. Nanti contohnya akan saya berikan. Boleh pindah slide, Ibu? Pindah slide. Dilanjut. Ininya belum berubah ya? Bisa dimunculkan orangnya yang bicara kah? Iya, supaya kita bisa lihat yang bicara ini siapa. Kalau di laptop saya, ajemnya tidak ada, hanya tertulis KB. Ya, maaf Pak, di sini karena kebetulan di sini lagi mati ininya, jadi gelap. Kemudian Pak Imam boleh dipindahkan slide-nya. Kemudian kita ketahui sendiri ya bahwa jenis-jenis multimedia pembelajaran interaktif itu ada learning, ada games, ada multimedia pembelajaran interaktif juga berbasis teknologi, salah satunya yang akan saya gunakan. Nah, yang saya gunakan kali ini adalah menggunakan Articulate Storyland untuk membuat multimedia pembelajaran interaktif yang saya gunakan, di mana dengan menggunakan Articulate Storyland, kalau misalnya kebanyakan menggunakan Canva itu memang cukup tidak interaktif gitu dalam membuat multimedia pembelajaran interaktif. Salah satunya adalah adanya double navigasi. Kemudian saya menggunakan Articulate Storyland. Kelebihannya yang pertama lebih interaktif dalam pembuatan multimedia pembelajaran, kemudian dapat diaplikasikan secara offline, dan juga hasil publikasinya itu relatif lebih kecil, sehingga ketika digunakan di smartphone maupun di laptop itu ukurannya itu kecil gitu, tidak menghabiskan
tidak menghabiskan ruang. Kemudian namanya teknologi ya, selain kelebihan juga pasti ada kekurangan. Untuk kekurangannya sendiri ketika menggunakan articulate storyland adalah yang pertama minat belajar, yang kedua lingkungan belajar, dan lingkungan keluarga. Jadi ini ketiga hal ini adalah hal yang terjadi di siswa atau peserta didik. Yang pertama minat belajar. Jadi siswa yang datang ke sekolah tidak 100% itu siap untuk menerima pembelajaran. Pertama. Yang kedua, mungkin para peserta didik ini itu tujuannya hanya untuk bertemu dengan teman-temannya. Seperti itu. Yang ketiga, mungkin kurangnya minat belajar itu tercermin dari metode pembelajaran atau model pembelajaran yang diterapkan oleh bapak atau ibu guru di sekolah itu kurang sesuai dengan gaya belajar siswa. Kemudian yang kedua, situasinya lingkungan belajar. Mungkin ada beberapa sekolah yang fasilitasnya sudah lengkap, ada juga yang fasilitasnya kurang lengkap, dan ada yang sedang-sedang. Nah, kalau kita di perkotaan mungkin alhamdulillah fasilitasnya sudah ada. Tapi bagaimana dengan di daerah-daerah terpencil? Makanya nanti ada beberapa hal yang saya akan sampaikan di slide ke depan untuk menjawab permasalahan yang terjadi saat ini. Kemudian untuk lingkungan belajar ini bisa juga ada distrak atau gangguan dari teman-teman teman sebaya dari peserta didik ini. Jadi mungkin seorang peserta didik ini siap untuk belajar tetapi terganggu dengan kebisingan, terganggu dengan kerewehan atau gerakan-gerakan tambahan yang dilakukan oleh teman-temannya di dalam kelas, sehingga peserta didik ini tidak fokus untuk menerima materi pembelajaran. Yang ketiga, ada lingkungan keluarga. Jadi tidak 100% juga semua orang tua mendukung secara penuh ketika anak-anak pergi ke sekolah. Karena biasanya ada beberapa orang tua, sebagian kecil mungkin beranggapan bahwa yang penting anak saya sekolah, yang penting lulus, yang penting dapat ijazah. Tidak diperhatikan apakah anak saya ini betul-betul mendapatkan fasilitas atau hak sebagai peserta didik. Kemudian kalau pulang ke rumah juga biasanya enggak ditanya sudah belajar apa hari ini nak, seperti itu. Oke. Jadi karena situasi seperti itu mungkin anak-anak itu bosan karena terus mindset dari peserta didik kita itu mungkin jenuh karena tidak sesuai dengan gaya belajar atau minat dari peserta didik kita. Oke. Untuk menjawab masalah yang ada, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama membuat pembelajaran lebih menarik. Oke, yang kedua menyesuaikan metode pembelajaran, yang ketiga membangun hubungan yang baik dengan peserta didik, yang keempat melibatkan orang tua, dan yang terakhir bekerja sama dengan pihak sekolah. Ini hal-hal yang harus kita terapkan ketika kita ingin memberikan solusi terkait ketiga situasi tadi yang sudah kita alami. Tetapi ada tantangan yang harus dihadapi oleh guru sebagai salah satu fasilitator dalam menyampaikan atau memberikan wawasan ilmu pengetahuan yang ditransfer melalui sebuah perantara atau media, baik itu buku mungkin atau media-media lainnya ke peserta didik. Tantangannya ada 3. Yang pertama, akses perangkat teknologi. Jadi yang pertama di sini ada ketimpangan. Maksudnya di sini tidak semua peserta didik memiliki gawai ataupun smartphone. Kemudian kalaupun ada biasanya tidak memadai dari segi spesifikasi. Mungkin untuk menelpon bisalah, tapi untuk membuka aplikasi yang agak berat itu tidak bisa. Seperti itu. Selanjutnya akses jaringan internet. Biasanya kalau saya pribadi di Makassar sini, tempat saya mengajar di 2 sekolah, di SMP Negeri 12 Makassar dan
SMPK 322 Makassar, itu rata-rata hampir 90%, 95% itu membawa HP. Tetapi yang punya kuota internet itu mungkin sekitar 50 atau 60%. Itu. Jadi guru mau menerapkan media pembelajaran tapi siswanya tidak siap juga untuk menerima. Oke, lanjut. Tantangan yang ketiga adalah akses informasi. Jadi untuk akses informasi ini karena di internet itu terlalu banyak informasi-informasi beredar. Jadi kita pasti bingung yang mana informasi yang valid, yang mana informasi yang bisa dijadikan dalih atau pegangan untuk mengimplementasikan kegiatan pembelajaran. Makanya untuk aksi pertama saya terkait tantangan tersebut, saya pertama memanfaatkan fasilitas di platform Merdeka Mengajar, yaitu asesmen literasi dan numerasi. Mohon maaf di sini tidak tampil mungkin karena terhapus gambarnya. Oke, di menu tersebut ada asesmen untuk mengetahui kompetensi dari peserta didik kita terkait literasi dan numerasi. Kemudian langkah selanjutnya saya membuat asesmen kompetensi untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik terkait materi yang akan kita sampaikan. Jadi ada semacam post-test lah, pretest. Kita mau tes sejauh mana. Sini saya menggunakan quizzes. Jadi di quizzes ini Bapak Ibu ada fiturnya itu penguasaan, di mana jelas Bapak Ibu ininya presentasinya. Jelas, Pak. Oke. Jelas. Jadi di menu penguasaan ini yang tadinya ada yang dapat 90 mungkin saya tidak fullkan ininya, tampilkan gambarnya. Ada juga yang dapat 45, tetapi ketika dia mencoba kembali menjawab jawaban yang salah atau soal-soal yang dijawab dan jawabannya salah, siswa atau peserta didik itu harus mencapai 100% untuk bisa melanjutkan atau menyelesaikan soal yang diberikan. Ini salah satu fitur yang bagus yang dimiliki oleh quizzes. Jadi siswa tidak bisa menyelesaikan sebelum siswa menuntaskan menjawab soal dengan nilai 100%. Insya Allah mungkin siswanya tidak bosan Bapak Ibu, karena di quizzes itu ada mode mode penguasaan, di mana di dalamnya itu ada game-game ice breaking. Jadi siswa tidak bosan dalam menjawab soal-soal yang akan diberikan. Aksi kedua, setelah melakukan asesmen diagnostik, yang kedua saya melakukan asesmen diagnostik non-kognitif. Jadi saya menggunakan aplikasi Aku Pintar untuk mengukur atau menentukan gaya belajar dan kepribadian siswa. Ini saya pakai aplikasinya, bisa dilihat Bapak Ibu. Jadi anak ini dominan ke kinestetik, kemudian anak ini dominan ke perilaku atau kepribadian yang tegas, ada juga yang jujur, ada yang sering terlalu aktif, sebagainya. Oke. Langkah ketiga, setelah mengobservasi ataupun melakukan asesmen kepada peserta didik, saya mencoba untuk mencari referensi terkait media pembelajaran apa yang kira-kira bisa sesuai dengan gaya belajar atau kepribadian dari peserta didik. Jadi saya memanfaatkan fitur di platform Merdeka Mengajar lagi-lagi, karena alhamdulillah di platform Merdeka Mengajar ini sangat lengkap ya. Jadi di sini ada inspirasi, ada video inspirasi, ada bukti karya dan ide praktik. Kemudian saya memanfaatkan rumah belajar juga. Di sana banyak games, media ataupun audio pembelajaran dan video pembelajaran yang sangat menarik. Dan mungkin
belum banyak yang tahu kalau misalnya Rumah Belajar ini aplikasi dari Kemdikbudristek dan itu bisa diinstal secara offline. Jadi tanpa menggunakan internet pun itu kita bisa mengakses medianya. Kemudian referensi saya selanjutnya ada di YouTube. Saya mencoba mencari terkait tutorial pembuatan media pembelajaran interaktif. Selanjutnya, aksi saya yang keempat itu membuat media pembelajaran interaktif. Jadi untuk media pembelajaran saya, Bapak Ibu, saya menggunakan Smart Apps Creator. Itu masih trial ya. Jadi saya nama gamesnya itu atau medianya Asmaul Husna Adventure. Jadi di situ akan disajikan beberapa materi terkait Asmaul Husna. Kemudian ada masalah-masalah yang berkaitan dengan penalaran dari Asmaul Husna yang harus dijawab oleh siswa. Saya membuatnya asetnya diambil dari Canva, kemudian produksinya di Smart Apps Creator. Kemudian untuk mengonlinekan supaya bisa dilihat oleh peserta didik, saya menggunakan GitHub dan ada di sini aplikasi yang akan saya kembangkan ke depannya, yaitu atau saya pelajari Lumi dan Articulate Storyline. Jadi dua aplikasi ini yang insya Allah akan saya pelajari dan mungkin besok atau 2 hari ke depan saya akan presentasi kembali di webinar yang lain terkait penerapan dari aplikasi ini, karena saya menjawab